Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya pengrajin bilah pandai besi dari Mas Suji Lampung. Kali ini saya akan membuatkan tutorial cara mengasah alat pendekar ya teman-teman. Namun saat ini atau kali ini kita akan membuat tutorialnya dengan pisau yang sangat berbeda ya. Kita mencoba pisau dari negara orang lain, yaitu dari negara Pakistan. Nah, seperti ini pisaunya. Nah, mari coba kita asah seperti apa. Pertama-tama kita melakukan pengasahan seperti ini ya teman-teman. Nah, supaya lebih presisi dan lebih enak, nah kita cari tempat yang rata. Nah, supaya untuk rata kita seperti ini asahnya ya. Kita akan mempunyai batu asah yang besar supaya hasilnya bisa presisi ya teman-teman. Nah, perhatikan dengan cara seksama, khususnya untuk wilayah tempat saya ini ya. Ini kebanyakan di tempat saya kan sebagai pendekar semua, penderes karet. Nah, pendekar maksudnya itu penderes karet. Nah, terus kita gosok seperti ini hingga merata. Bagian yang tengah kita buat agak membulat saja ya, jangan kita buat terlalu persegi. Biasanya kalau yang persegi itu yang tidak paham atau kurang profesional itu akan mengenai batangnya atau mengenai tulangnya. Kalau bulat otomatis tidak ya, asalkan bagian sampingnya untuk bagian yang bengkok ini kita tempelkan ke pohon. Nah, itu tidak akan mengenai tulangnya. Nah, seperti itu hingga sampai tajam ya teman-teman. Bagian depan pun sama, misalkan untuk apa nyogrok, bikin nyurung, nah itu bagian depan pun perlu kita asah. Nah, ujungnya harus sampai tajam juga. Kalau cara mau membuat gigi bagaimana Mas, kok saya sering susah bikin untuk giginya, itu sering tidak ada gigi. Nah, terus misal jadi gigi kok suka patah, itu bagaimana solusinya? Nah, solusinya saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, untuk cara membuat gigi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah sering kali di video saya yang terdahulu saya memberikan contoh. Nah, seperti ini. Oh, kita zoom dulu, kita dekatkan ya, supaya lebih jelas. Nah, kita zoom supaya lebih jelas. Nah, mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Nah, itu kita gosok bagian samping, namun jangan sampai ke bagian yang terlalu menengah. Nah, ini ujung sini, ini kita gosok terus. Nah, terus misalnya nanti sini pun juga kita gosok terus. Bagian depan pun sama. Nah, seperti ini. Ini yang sebelah sini kita usahakan kita gosok. Nah, yang depan sini. Tapi yang bagian tengah ini jangan kegosok dulu ya. Nah, usahakan yang bagian tengah sini juga ini, yang agak samping agak ke sini ini. Ini kita gosok terlebih dahulu ya, supaya habis. Cuman bagian sampai dari dalam dulu, jangan dari luar, dari dalam. Nah, kalau sudah dari dalam itu nanti tinggal bagian luar kita gosok. Setelah terbentuk baru kita tajemin ya teman-teman. Nah, contoh seperti ini. Nah, kita buat agak seperti apa ya, kalau orang Jawa bilang gusi. Nah, nggak apa-apa, kita buat gusi dulu. Yang penting kita bentuk dulu giginya. Nah, itu supaya lebih cepat terbentuk giginya ya teman-teman. Nah, seperti ini, enggak sampai
1 menit atau 5 menit tuh udah mulai terbentuk, tinggal ngantem bagian belakangnya nanti. Nah ini bagian samping sini pun juga sama seperti itu. Nah kita gosok, nah tapi yang bagian tengahnya jangan sampai kita kenakan, yang tengah lem bener itu jangan sampai kita kenakan. Nah itu kita gosok terus sampai terbentuk ada lubang. Nah misal sudah terbentuk ada lubangnya seperti ini. Nah ini kan sudah terlihat nih gambarannya, walaupun cuma sedikit sudah ada. Nah itu tinggal kita gosok bagian luarnya. Nah seperti ini. Nah seperti kita mengasah menggunakan batu asah yang kecil untuk daleman itu ya. Nah ini seperti ini. Nah seperti ini sudah mulai terbentuk. Nah itu pun mulai agak tajam ya teman-teman. Nah seperti itu caranya. Untuk bagian ujung depan sini juga ya kita gosok seperti ini. Nah kita buat embusi juga nggak apa-apa, kita buat embusi dulu. Nah yang penting sudah terbentuk, ada bentukan gigi. Nah kalau sudah terbentuk seperti ini, nah ini contoh sudah terlihat seperti ini. Nah tinggal bagian yang sampingnya sini juga yang dalam kita gosok seperti ini. Nah terus usahakan bagian yang tengah jangan sampai terkena. Nah seperti itu. Terus nah setelah sudah keduanya terbentuk seperti ini, nah nyamuk nih ganggu aja. Ini baru kita gosok supaya sampai lampir ya. Nah kita buat agak merata. Nah ini bagian sini kita buat yang agak rata. Nah kita langsamkan. Nah setelah kita langsamkan hingga sampai seperti yang kita harapkan, supaya tidak terlalu jeglek. Itu jeglek itu apa ya bahasa Indonesia ya, tidak terlalu apa ya, menurun atau menukik. Nah seperti itu. Nah, supaya nanti giliran kita masukkan ke dalam batang karet atau ke kulit karetnya akan masuk dengan mudah. Nah begitupun juga ujung sini yang bagian samping belah sini pun juga seperti itu, kita buat langsam, jangan terlalu menukik ya. Nah pelan-pelan hingga rata. Setelah itu bagian yang depan pun juga sama, yang untuk bagian untuk nariknya. Nah seperti itu kita buat langsam, sampingnya sini pun juga gitu. Nah setelah sudah sampai di sini, bagian ujung-ujung sini sudah terbentuk, giginya sudah terbentuk, baru kita lakukan pengasahan secara normal ya, secara biasa, tinggal bagian penajaman. Nah terus untuk keterangan giginya supaya tidak patah, nah ini caranya seperti ini. Ini jangan terlalu kebesaran gigi, jangan terlalu kekecilan giginya ya, dan juga jangan terlalu terlalu runcing. Nah kalau terlalu runcing itu akan mudah patah, terkena mata kayu itu yang di dalam batang karet itu, yang ada di kulit karet itu biasanya kayak gitu. Nah itu mudah patah. Kalau agak melebar seperti ini dan terlalu besar seperti ini, agak besar lubangannya, itu tidak akan mudah patah ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa bermanfaat.
untuk kita semua. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen, bagikan ke orang lain supaya orang lain pun juga tahu cara pengasahannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.